Baik, saya akan menjelaskan tentang produk hukum pemerintah daerah di Indonesia. Produk hukum daerah menjadi fondasi tata kelola pemerintahan daerah. Kali ini saya akan memperkenalkan tentang pentingnya regulasi daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik. Selanjutnya, ada pula jenis-jenis produk hukum daerah, perda, perkada, dan lainnya. Yang dimana perda itu ialah regulasi yang mengatur kebijakan strategis daerah, perkada instruksi pelaksanaan teknis dari kepala daerah, dan produk lainnya itu keputusan dan peraturan terkait bidang khusus. Ada pula proses pembentukan peraturan daerah, ini mana pertama inisiatif, awal usulan regulasi oleh DPRD atau kepala daerah, kedua drafting, penulisan dan penyusunan naskah peraturan, ketiga pengkajian, evaluasi oleh bidang legislasi dan publik, keempat penetapan, pengesahan oleh kepala daerah. Ada pula studi kasus perda yang berdampak positif bagi masyarakat. Pertama, perda pengelolaan sampah, kedua perda perlindungan anak, di mana perda pengelolaan sampah ialah mendorong daur ulang dan kebersihan lingkungan. Dan kedua, meningkatkan hak dan perlindungan anak di daerah. Ada pula tantangan dalam penyusunan produk hukum daerah. Pertama, sinkronisasi regulasi, menyesuaikan produk hukum dengan peraturan pusat. Dua, partisipasi publik, terbatasnya keterlibatan warga dalam perumusan aturan. Ketiga, keterbatasan sumber daya, kualitas dan kuantitas tenaga ahli yang kurang. Ada pula harmonisasi produk hukum daerah dengan peraturan yang lebih tinggi. Pertama, penyesuaian dengan undang-undang dan peraturan pemerintah, memastikan produk hukum daerah tidak bertentangan. Kedua, koordinasi antar lembaga, melibatkan kementerian dan pemerintahan pusat. Ketiga, pengawasan yudisial, peran pengadilan dalam mengawal kesesuaian hukum. Ada pula peran serta masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah. Pertama, konsultasi publik, kedua, partisipasi surat suara, ketiga, forum diskusi. Keterlibatan warga memperkuat legitimasi produk hukum daerah. Ada pula pengawasan dan evaluasi produk hukum daerah, di mana pertama itu ada monitoring, memantau implementasi dan pelaksanaan aturan. Kedua, ada evaluasi untuk menilai efektivitas dan dampak kebijakan. Ketiga, ada revisi, melakukan perubahan jika diperlukan. Ada pula inovasi dalam produk hukum daerah, e-perda dan lainnya. Pertama, e-perda, digitalisasi proses pembuatan dan pengesahan perda. Kedua, transparansi, akses publik lebih mudah ke dokumen hukum. Ketiga, efisiensi, mempercepat penyusunan dan penyebaran peraturan. Ada pula kesimpulannya, yaitu pentingnya produk hukum daerah yang berkualitas. Terbagi menjadi 3 poin, yaitu 1. Landasan pemerintahan lokal, di mana produk hukum daerah kuat mendukung pembangunan dan pelayanan. Kedua, partisipasi dan kualitas, keterlibatan masyarakat dan harmonisasi harus dijaga. Ketiga, inovasi terus meningkat, transformasi digital, mempercepat dan transparankan tata kelola. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.